warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat walaupun kita masih daring dari rumah. Nah, sebelumnya jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Nah, anak-anak, kali ini kita belajar di tema 7, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum memulai video pembelajaran hari ini, jangan lupa ikut berdoa ya. Baiklah anak-anak, setelah selesai berdoa, jangan lupa buka buku tematika kalian di tema 7 di halaman 78, subtema 4 mengenai perkembangan teknologi produksi sandal. Halaman 78 dapat kalian lihat, amati gambar. Nah, di sini ada menjemur pakaian. Nah, pakaian ini termasuk sandang ya. Nah, untuk pakaian itu kita sesuaikan dengan situasi atau kondisi, nak. Jadi ada pakaian khusus yang memang dipakai saat-saat tertentu. Misal pada saat sekolah kita menggunakan seragam sekolah. Pada saat di rumah kita menggunakan pakaian sehari-hari, atau pada saat mau pergi pesta atau ulang tahun itu kita menggunakan seperti baju gaun. Nah, pada saat mau tidur kita menggunakan pakaian tidur atau piyama. Nah, untuk lebih jelasnya coba kalian lihat di halaman 79. Mari kita amati gambar pakaian berikut ini ya. Nah, di sini perintahnya pasangkanlah gambar pakaian dengan situasi yang sesuai. Nah, kita mulai gambar yang pertama. Iya, baju untuk ke pesta. Gambar yang kedua, iya benar, bajunya untuk ke sekolah. Dan yang ketiga, gambarnya untuk baju untuk berolahraga. Serta yang keempat, benar sekali anak-anak, baju untuk tidur. Pada halaman 80, nah kalian bisa lihat di sana ada sebuah teks percakapan antara Ratna dan Fatimah. Nah, Ratna menawarkan pinjaman baju miliknya kepada Fatimah. Untuk isinya, kalian bisa baca teks percakapan di rumah ya. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, kalian pasti bisa menemukan informasi. Nah, untuk menemukan informasi itu ada caranya, nak. Ya, cara menemukan informasi dalam teks yaitu ada 3. Yang pertama, memahami judul teks. 2, menyimpulkan ide pokok paragraf. 3, membuat daftar pertanyaan. Nah, setelah kalian bisa menemukan informasi tersebut, kalian dapat menuliskannya di halaman 81 buku kalian. Nah, anak-anak, pakaian juga ada yang berasal dari kapas, serat sutra, atau juga dari hewan yaitu domba atau bulu dombanya yang kita kenal dengan wool. Nah, untuk lebih jelasnya kalian buka di buku kalian di halaman 87. Di sana ada tentang proses pembuatan kain wool yang untuk menjadi pakaian. Nah, setelah kalian membaca, kalian pasti memahami bagaimana cara membuat pakaian yang terbuat dari bahan wool. Nah, setelah kalian memahami, ternyata banyak sekali orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Coba kalian buka di buku kalian di halaman 88. Nah, di sana ada prosesnya. Ya, yang pertama ada peternakan domba. Nah, si peternak domba dia pertama mencukur bulu domba yang dibutuhkan untuk dibuat pakaian. Nah, lalu dilakukan pencucian bulu domba tadi. Setelah dilakukan pencucian, jangan lupa untuk melakukan pengeringan. Nah, setelah dikeringkan, dilakukan yang namanya pemintalan bulu domba untuk menjadi benang wool. Nah, setelah dilakukan pemintalan, lalu benang wool dilakukan pewarnaan. Setelah pewarnaan, dilakukan pengeringan. Nah, setelah pengeringan, baru dilakukan oleh penenun. Nah, penenunan itu untuk menjadi kain ya anak-anak. Nah, setelah menjadi kain, lalu didesain oleh desainer. Lalu pakaian yang sudah didesainer tadi dilakukan penjahitan. Maka sudah dilakukan penjahitan, terbentuklah yang namanya pakaian yang diinginkan.
Pakaian juga dapat disesuaikan dengan keragaman pekerjaan. Nah, pekerjaan itu disebut juga dengan profesi. Nah, ada juga yang namanya profesi khusus. Apa itu profesi khusus? Profesi khusus adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan keahlian khusus. Nah, pakaian juga harus disesuaikan. Nah, ada khususnya juga. Contohnya, dokter saat memeriksa pasien, dia ada pakaian khususnya. Polisi lalu lintas, ada juga pemadam kebakaran dan sebagainya. Tidak semua profesi memiliki pakaian khusus anak-anak. Contohnya wartawan, pembaca berita, penyiar dan sebagainya. Ada juga kelebihan dan kekurangan dalam mengenakan pakaian khusus. Nah, kelebihannya yaitu mempermudah orang dapat mengenali identitas kita dan memberikan ruang atau tempat untuk mengekspresikan diri melalui penampilan. Sedangkan kekurangannya adalah memberikan jarak dengan orang lain sehingga kebersamaan dan kekeluargaan terasa kaku. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat di halaman 95. Halaman 95 kalian dapat lihat. Nah, di sana ada pakaian profesi pilot, polisi, dokter, guru, dan koki. Nah, anak-anak, sekarang Ibu harap dapat memahami apa itu profesi khusus ya. Sekarang kita lanjutkan ke matematika mengenai simetri putar. Untuk lebih jelasnya kalian simak video berikut ini. Macam-macam bentuk bangun datar, bukan? Bangun datar ada yang memiliki simetri putar loh. Namun ada juga bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Bangun datar harus memenuhi beberapa syarat untuk memiliki simetri putar, teman. Ayo kita belajar syarat-syaratnya. Pertama, bangun datar harus memiliki sebuah titik pusat. Kedua, bangun datar minimal memiliki dua pola yang sama sebelum diputar satu putaran penuh. Jika hanya membentuk satu pola yang sama setelah satu putaran penuh, bangun datar disebut tidak memiliki simetri putar. Nah, kita sudah tahu syarat bangun datar yang memiliki simetri putar, kan? Sekarang, ayo kita tentukan banyak simetri putar pada bangun datar berikut. Pilih bangun datar yang ingin kamu ketahui simetri putarnya. Persegi panjang. Persegi panjang memiliki dua simetri putar. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki tiga simetri putar. Belah ketupat. Belah ketupat memiliki dua simetri putar. Lingkaran. Lingkaran memiliki simetri putar tak terhingga. Segitiga sama kaki.
Segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Jajar genjang. Jajar genjang memiliki dua simetri putar. Segi 5 sama sisi. Segi 5 sama sisi memiliki 5 simetri putar. Segi 6 sama sisi. Segi 6 sama sisi memiliki 6 simetri putar. Layang-layang. Layang-layang tidak memiliki simetri putar. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki tidak memiliki simetri putar. Persegi. Persegi memiliki 4 simetri putar. Baiklah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat dipahami serta dimengerti ya. Oke, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.